Perkenalkan, saya Ajeng Sabrina dari Prodi Sosiologi, ingin mewawancarai Teteh. Apakah Teteh berkenan? Boleh. Sebelumnya, namanya siapa ya Teh? Saya ingin bertanya tentang bagaimana pengalaman Teteh selama menggunakan layanan di klinik UIN. Baik, izin menjawab ya. Pelayanan di klinik UIN menurut saya membuat saya berpengalaman tidak baik gitu ya selama berobat ke sana. Karena dari mulai stafnya yang judes, sangat tidak ramah, dari mulai pelayanannya juga sangat tidak memberikan yang terbaik untuk pasien yang dimana saya sendiri sebagai mahasiswa UIN gitu. Ya mungkin kesan saya berobat ke UIN seperti itu tidak baik. Ya, baik. Apa saja gitu yang paling Teteh hargai dari pelayanan tersebut itu? Kalau menurut saya tidak ada yang harus saya hargai karena ketika saya pertama kali berobat ke sana, stafnya langsung menunjukkan sikap yang tidak membuat saya enak gitu. Dan dari ya pelayanannya juga sangat tidak baik gitu menurut saya, membuat saya tidak bisa menghargai klinik nama klinik UIN-nya gitu karena staf-stafnya yang tidak ramah kepada pasiennya. Ya. Terus, menurut Teteh proses pelayanan di klinik cukup transparan dan mudah dipahami atau enggak? Menurut saya enggak, karena pengalaman saya ke sana tuh saya melihat di Google karena saya waktu itu ingin berobat ke sana. Di Google tuh masih buka dan tutup sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Ketika saya ke sana jam 3, stafnya sudah tidak menerima saya dan katanya sudah tutup, padahal sudah jelas transparansinya di Google tuh tutupnya tuh jam 4 gitu. Sedangkan ketika saya ke sana saya sudah bilang padahal tutupnya jam 4, tapi ternyata stafnya yang di bagian administrasinya sudah tidak mau menerima pasien lagi, dan itu menurut saya sangat tidak etis untuk pelayanan klinik universitas gitu, dan tidak transparansi. Kalau mau di Google-nya ya udah diganti aja jam tutupnya. Ya. Terus, Teteh mengalami kebingungan nggak atau hambatan saat mengakses layanan itu? Saya mengalami hambatan ya, karena ketika saya ke sana dan ternyata sudah tutup walaupun padahal di Google masih buka gitu, saya langsung mencari klinik lain, itu menjadi hambatan bagi saya. Padahal saya membeli ke situ tuh karena saya merupakan mahasiswa Universitas UIN ini dan dekat juga gitu dari yang tempat saya tinggal gitu. Makanya ketika saya ke sana ternyata sudah tidak bisa melayani, itu menjadi hambatan bagi saya untuk mencari klinik yang lain yang memang lebih jauh dari tempat saya tinggal. Yang bisa menerima gitu ya? Ya. Terus, Teteh pernah diminta memberikan masukan gitu atau saran setelah menggunakan layanan? Tidak pernah, dan harusnya memang instansi itu harus memberikan apa ya kepada penggunanya untuk memberikan saran gitu, bagaimana ketika dia sudah memakai pelayanan tersebut agar bisa menjadi introspeksi untuk instansi tersebut atau klinik tersebut. Terus, ada nggak harapan Teteh terhadap peningkatan kualitas layanan klinik UIN ke depannya itu mau bagaimana gitu? Tentu saja ada, dari mulai staffnya kalau bisa diganti aja jadi yang ramah-ramah, terus dari mulai pelayanannya juga harus baik, harus gak boleh ketus lah gitu kepada pasien gitu, yang dimana dia tuh kan berobat tuh untuk kepentingan dirinya, untuk menyembuhkan dirinya yang pasti sedang sakit gitu ya, sedang tidak sehat. Nah, yang pertama itu diganti staffnya menjadi yang ramah-ramah. Terus dari Google-nya juga diganti gitu, jika memang tutupnya sebelum jam 4 tolong diganti, jadi jangan buat orang lain datang ke sana tapi ketika sudah ke sana ternyata sudah tidak menerima lagi tanpa tahu alasannya apa gitu, padahal di Google tuh masih buka gitu. Dan jam bukanya juga kalau bisa lebih apa ya, lebih kan itu jam bukanya jam berapa, jam 8 ya. Kalau bisa lebih pagi lagi karena kan mahasiswa juga di Pasti sini ada yang ya membutuhkan ada yang gitu. membutuhkan pagi-pagi juga gitu. Terus untuk kualitas SDM-nya gitu ditingkatin lagi lah, jangan sampai membuat mahasiswa UIN itu jadi tidak mau lagi ke situ gitu, karena saya melihat di Google juga rating klinik UIN itu sangat jelek lah, cuma 2 gitu bintangnya. Itu mungkin harapannya. Baik, terima kasih ya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi sosiologi. Izin mewawancarai Ibu, saya Najwa Rehan Azrupa. Saya Anissa Nurul. Sebelumnya Ibu, namanya siapa ya Bu? Nama saya Hanunuk Suwardi. Sebagai apa di klinik ini Bu? Di sini sebagai apoteker. Baik, Ibu, jadi kita tuh bakal menanyakan terkait evaluasi kualitas pelayanan publik di lingkungan kampus klinik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik Ibu, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai kualitas layanan publik di klinik UIN sejauh ini?
Kalau untuk evaluasi, sebetulnya kalau lebih tepat yang ditanya itu adalah pengguna layanan ya. Karena kalau ditanyanya yang pemberi layanannya mungkin akan dibagus-baguskan kan dari segi asesmennya layanannya gitu. Tapi akan lebih tepat kalau ke pengguna layanan ketika mereka sudah pernah misalnya menggunakan layanan klinik untuk berobat, mereka akan merasakan sendiri kan bagaimana setelah berobat ke klinik apakah merasa dilayani dengan baik atau belum gitu. Itu mungkin jawaban lebih tepatnya dari pengguna layanan. Tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai pemberi layanan, eh, sejauh ini kami masih terus berproses gitu ya untuk menuju yang lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini mungkin masih ada kategori masih cukup banyak gitu kan, karena pemberi layanan di sini cukup banyak ya, beberapa tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berkolaborasi. Jadi tentunya satu kesatuan yang saling bersinergis untuk memberikan layanan yang baik. Untuk saat ini mungkin masih belum mencapai ke layanan sinergis yang lebih optimal gitu. Jadi masih ada kekurangan dari segi jam operasional, masih ada mahasiswa yang mengeluhkan kalau ketika mereka datang ke sini ada petugas yang belum datang, padahal jam operasional udah mulai, kan? Adapun yang sudah menunggu mendaftar di sini tetap antrian, tapi petugas masih ada kegiatan lain, gitu. Jadi membuat pasien menunggu itu mungkin hal yang tidak disukai pasien. Begitupun dengan kita, kalau kita menjadi pasien di tempat lain gitu ya, kita pasti mengharapkan pelayanan yang baik juga. Itu yang harus dijadikan acuan oleh kita sebagai pemberi layanan. Jangan sampai orang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya, membuat menunggu, apalagi dengan kondisi yang punya keluhan sakit, datang ke sini ingin berobat gitu kan. Seperti itu kalau dari sudut pandang kami, jadi masih ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi. Itu. Lalu apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan? Bentuk evaluasinya mungkin dari berbagai aspek ya. Yang namanya pelayanan publik itu kita mesti punya 3 hal. Yang pertama tata kelola, yang kedua manajemen mutu, yang ketiga yang pelayanannya sendiri, pelayanan personalnya. Tata kelola itu kita harus perbaiki dulu bagaimana cara mengelola sebuah instansi gitu ya, terutama yang bergerak di bidang pelayanan, dari mulai struktur organisasi ya, orang-orang yang terlibat di sana, kemudian tugas wewenang tanggung jawab setiap orangnya, kemudian kita juga terikat dengan regulasi namanya tenaga kesehatan itu. Jadi kita harus mengikuti regulasi yang terbaru, selalu terbarukan. Mau nggak mau kita harus belajar berkesinambungan. Ketika regulasi baru terbit, kita harus mengikuti regulasi tersebut. Jadi setiap tenaga kesehatan itu mengikuti regulasi. Kemudian kalau di intern ada SOP-nya. Tata kelola itu mencakup manajemennya, pengelolaannya seperti apa, harus diatur sedemikian rupa. Kemudian yang kedua itu tentang manajemen mutu. Nah, ini yang menjadi indikator apakah kita sudah sesuai standar atau belum. Itu kita ada indikator mutunya, gitu. Misalkan dari segi layanan farmasi gitu ya, berapa sih standar waktu tunggu pasien untuk menunggu obat gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu contoh aja. Misalkan pasien dewasa tanpa obat racikan, waktu tunggunya maksimal sampai 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, pasien boleh mengeluhkan aduannya, yang insya Allah ke depan kita sediakan layanan aduan. Ya kan dievaluasi dari layanan aduan. Misalkan contoh obatnya racikan untuk anak gitu ya, yang tidak bisa minum tablet, otomatis kita racik dulu. Nah, itu memerlukan waktu untuk meracik. Jadi waktu tunggu layanannya maksimal 30 menit. Nah, itu kita juga belum memberikan informasi itu, harusnya terpajang di sini supaya pasien bisa membaca bahwa mereka itu memilih hak menunggu obat itu, maksudnya
sampai 15 menit gitu ya. Jadi kalau sebelum 15 menit mereka udah marah-marah, tidak berhak juga gitu, karena kita punya standarnya. Itu udah dari regulasi dari ini ya, dari Kemenkes gitu. Nah kemudian dari yang lainnya, misalkan dari segi manajemen mutu di pelayanan yang diberikan oleh dokter ataupun perawat, administrasi lainnya, seperti itu, setiap bagian ada regulasinya, ada standarnya. Nah itu yang mesti kita capai untuk mencapai manajemen mutu yang sesuai standar. Kemudian poin yang ketiga adalah pelayanan perseorangan. Pelayanan perseorangan itu contoh supaya mudah digambarkan, dari mulai pasien datang ke sini ada alur yang ditempuh ya, dari mulai daftar dulu, memberikan identitas pasien gitu, yang sebenar-benarnya gitu kan, PM, NIK gitu kan, nama lengkap, alamat. Kemudian setelah administrasi nanti di kajian awal oleh perawat ya, di ukur tinggi badan, berat badan, kemudian detensi, kemudian ditanya keluhan awalnya apa, nanti ke tahapan konsul dengan dokter ya, nanti apakah perlu tindakan apa tidak dari keluhannya. Kemudian setelah dapat resep dari dokter, masuk ke ruang farmasi ya, mengambil obatnya. Setelah dari ruang farmasi langsung pulang, karena untuk mahasiswa kan tanpa biayanya. Itu pelayanan perseorangan itu, nah itu beberapa tahapan yang kita berikan pelayanan perseorangan. Masing-masing tahapannya itu ada juga ini SOP-nya gitu ya. Ada SOP yang harus kita jalankan gitu dari masing-masing bagian, supaya apa yang kita berikan ya sesuai dengan hak yang bisa didapat oleh pasien. Ketika masuk ke sini pun, kalau pasien baru itu harusnya diberikan ini pengetahuan ya, informasi hak dan kewajiban pasien. Jadi ketika pasien berkunjung ke klinik, mereka tahu hak apa yang mereka dapatkan dari sebuah klinik, dan mereka punya kewajiban apa ketika mereka datang ke klinik. Misalkan tadi contohnya harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya, nggak boleh berbohong gitu kan. Terus ketika menyampaikan keluhan juga, sampaikan keluhan yang sebenarnya juga, seperti itu contohnya itu. Terus harus mematuhi aturan yang ada di klinik gitu kan. Mungkin dari situ banyak hal yang bisa dievaluasi. Kita juga lagi berproses terus untuk memperbaiki diri. Dan ke depan kita akan buka aduan layanan gitu ya, dengan cara scan barcode. Nanti mahasiswa yang pernah ke sini sudah berobat bisa langsung scan barcode dan isi keluhannya di situ. Misalkan, oh tadi agak kurang dapat pelayanan yang baik dari mana, boleh diadukan di situ. Itu sebagai bahan untuk evaluasi kita gitu, untuk lebih baik lagi kan. Karena yang menilai ya itu tadi pelayanan kan itu. Baik Bu, selanjutnya mungkin apa kendala utama yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan kebijakan atau program di klinik ini? Pelaksanaan kebijakan ya. Iya, atau program-program yang ada di klinik itu hambatannya itu apa itu? Kalau untuk program sendiri, mungkin ada beberapa program jangka pendek, ada jangka panjang gitu ya. Kalau yang program jangka pendek itu mungkin yang sehari-hari kita lakukan gitu ya, pelayanan pasien. Kalau program jangka panjang, contohnya kalau kita mau akreditasi atau mau ada kerjasama dengan pihak mana gitu kan, seperti itu. Kendalanya mungkin dari segi sumber daya manusia. Ketika kita mau menjalankan program, tidak bisa hanya berjalan sendiri, tapi harus tim, harus semuanya bekerja bersama supaya lebih ringan dan bisa tercapai program. Kalau dari segi fasilitas, kemudian kebijakan, saya rasa tidak cukup terorganisir ya dari segi kebijakan fasilitas juga. Kalau di instansi sudah bisa terpenuhi gitu, kita perlukan gitu SDM program pun begitu hambatannya masih di Sumber daya manusia. Baik Bu, selanjutnya apakah ada hambatan dari segi fasilitas tadi, sumber daya manusia atau regulasinya Bu? Hambatan dari fasilitasnya, sumber daya manusianya maupun regulasinya. dari
Ya itu ya. Iya. Kalau dari sumber daya manusia sudah jelas masih ada hambatan ya. Ketika kita tidak bisa bekerja sama tim, kita tidak bisa menjalankan program-program ya, apalagi yang program besar kayak aja mau akreditasi, karena itu semua harus terlibat gitu kan. Kemudian kalau dari hambatan fasilitas, saya rasa tidak cukup menjadi hambatan besar gitu ya. Kita bisa sedikit demi sedikit memenuhi fasilitas yang diperlukan. Kalau dari segi regulasi, nah kebetulan kita di klinik ini berdirinya di National Universitas ya, dan ini universitasnya milik Kemenak. Sedangkan kalau kesehatan itu biasanya bernaung di bawah Menteri Kesehatan. Jadi lintas kementerian yang berbeda ini terkadang juga ada miss-nya gitu, atau ada informasi yang kadang tidak sampai gitu, atau tidak dipahami gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu misalkan yang kita pikirin, tapi pimpinan DPR mungkin background-nya bukan dari kesehatan, jadi akhirnya kita harus menyampaikannya dengan cara sedetail mungkin supaya bisa informasi itu diterima dengan baik, supaya sampai informasi itu dan direspon juga dengan baik. Mungkin dari segi kalau regulasi dari bidang kesehatan sendiri, kita bisa berusaha jalankan regulasi itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Oke, nama saya Muhammad Akil Soleh dari jurusan Sosiologi. Pada sore hari ini saya mau bertanya kepada Ibu tentang ini klinik UIN ya. Sejauh mana mahasiswa atau pengguna layanan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau evaluasi pelayanan tersebut. Terima kasih. Pengambilan keputusan evaluasi ya. Sebetulnya kalau dilibatkan secara langsung kita bekerja sama dengan juga ya. Tapi karena di sini penggunanya sebagian besar mahasiswa, ya, memang mahasiswa masih kalau dikatakan 50%-nya yang berobat ke sini dari keseluruhan ya, dari angkatan 1 sampai 4 entah gitu ya, itu belum entah itu informasinya yang kurang sampai ke seluruh mahasiswa, atau misalkan ada juga sebagian yang di kampus 2 dan ketika mau ke sini terhambat karena jauh gitu ya, akomodasinya gitu, atau misalkan yang memang tidak pernah sakit dan tidak pernah kesini gitu ya, atau misalkan lebih baik memilih paskes di luar daripada di sini karena ngantri atau dan sebagainya gitu ya. Itu sebetulnya kita tidak banyak kemungkinan juga ya, tidak tahu pastinya. Jadi untuk evaluasinya itu sebetulnya tidak kurang mencukupi gitu ya dari segi evaluasinya. Kecuali kalau misalkan kita sedang angket ke seluruh mahasiswa, mungkin itu akan lebih merata gitu ya, tidak hanya sebagian. Kalau yang selama ini yang sudah memberikan evaluasi gitu ya dalam bentuk keluhan pelanggan gitu ya, sebetulnya baru hanya sebagian, terus kemudian mereka lagi review gitu, nanti bisa gitu. Oke, seperti itulah gambarannya yang diberikan penilaian diberikan mahasiswa juga. Jadi itu masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau evaluasi secara menyeluruh seperti itu kita belum pernah. Kalau untuk angket sendiri saya pernah membuat di tahun 2018, tapi itu juga hanya menjaring beberapa mahasiswa yang pernah datang ke klinik saja gitu, tidak mencapai keseluruhan. Nah ini kira-kira saya mau bertanya ini untuk mahasiswa yang sedang membahas evaluasi ini ya dalam tugasnya, apa ada masukan gitu dari kalian bagaimana supaya kita mendapat penilaian evaluasi yang menyeluruh dari mahasiswa gitu. Di sela-sela proses wawancara kami dengan Ibu Hana,
Kami juga menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait pelayanan yang dirasa kurang optimal di klinik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Suasana pun sempat menjadi emosional ketika Bu Hana menyampaikan perasaannya yang cukup mendalam mengenai kondisi sumber daya manusia di klinik ini. Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi serta harapannya agar kualitas pelayanan kesehatan di kampus dapat semakin ditingkatkan demi kenyamanan dan keselamatan seluruh civitas akademik. Perkenalkan dulu ya, nama saya Doni Juli Diles dari Prodi Sosiologi juga. Nah, apakah emang ada forum atau mekanisme buat nampung saran dari mahasiswa atau ya? Kalau selama ini memang belum ada ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu hanya inisiatif saya sendiri bikin angket gitu ya. Secara instansi belum ya secara resmi. Untuk tahun ini kita lagi menyusun untuk ke arah akreditasi. Nah, di sana ada persyaratan bahwa klinik harus menyediakan layanan aduan. Sudah kita siapkan tapi belum kita sebar, belum kita launching gitu ya. Ada yang bentuk barcode, nanti scan tinggal isi keluhannya gitu ya, berupa kayak Google Form gitu. Ada juga yang berupa nanti kotak saran gitu. Kalau yang kebetulan pas lagi kesini artinya mati nggak bisa scan barcode ya, nggak bisa ngisi secara digital, boleh langsung di kotak saran. Ada juga yang lewat nomor WhatsApp, yang bisa di respon secara lebih cepat mungkin yang lewat WhatsApp gitu ya. Tapi nanti kita juga ada regulasinya untuk pengelolaan aduan itu, ada jadwalnya gitu. Misalnya untuk WhatsApp bisa dibalas dalam waktu berapa kali jam gitu ya, misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Mengingat kita semua di sini sambil pelayanan juga, jadi nggak bisa pas responnya sekarang WA sekarang kebalas gitu, karena kita juga kan sambil pelayanan. Terus yang sekarang kotak saran itu kita misalkan dibukanya seminggu sekali, setiap hari Jumat kita akomodir gitu, apa aja keluhannya di kelompokkan, bukan keluhan apa kita akan evaluasi kelompok itu dan jawabannya akan kita pasang di papan evaluasi. Apa yang sudah kita benahi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan perbaikan, sudah kita evaluasi. Dan mungkin ke depannya sudah ada wacana ke situ lagi kita susun. Itu sih kalau untuk forum seperti itu belum. Kita juga sebenarnya ingin mendapat apa ya kayak masukan itu dari mahasiswa langsung. Yang diinginkan mahasiswa itu seperti apa sih gitu, karena kan kita di sini memberikan uangnya ke mahasiswa. Kita belum pernah tahu nih keinginan mahasiswa itu seperti apa, kita belum pernah ketemu di forum misalkan dengan tema atau apa gitu yang belum. Jadi kalau ada saran masukan yang bisa boleh sampaikan ke kita gitu, seperti apa bentuk masukan keinginan dari mahasiswa. Terima kasih.